Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu ya Bapa, Tuhan langit dan bumi, sebab semuanya itu kau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi kau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan di hatimu. Semua telah diserahkan oleh Bapakku kepadaku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, serta orang-orang yang kepadanya anak berkenan menyatakannya." Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabdamu adalah jalan kebenaran dan hidup kami. Aku bersyukur kepadamu ya Bapa, Tuhan langit dan bumi, sebab semuanya itu kau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi kau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan di hatimu. Ini adalah ungkapan yang disampaikan oleh Yesus di dalam Injil. Saya sendiri coba mencari tahu siapa sih yang dimaksudkan oleh Yesus sebagai orang bijak dan orang pandai, dan siapa yang dimaksudkan sebagai orang kecil. Ini Yesus bilang orang kecil, beda dengan anak kecil. Kalau anak kecil sudah jelas, tapi orang kecil tak selalu harus anak kecil. Orang besar dan dewasa pun bisa dikategorikan orang kecil. Tapi apa yang dimaksudkan orang kecil di hadapan Allah, yang kepadanya misteri kerajaan Allah itu dinyatakan? Pertama, Yesus sendiri menemukan diri sebagai orang kecil di hadapan Allah. Itulah sebabnya kenapa Yesus berdoa mengungkapkan apa yang ia alami, dan dalam dirinya lah Allah menyatakan kemuliaan dan kerajaan Allah. Orang bijak dan orang pandai, kalau zaman itu biasanya filsuf itu disebut sebagai orang bijak, karena filsuf itu adalah orang-orang yang tidak saja menyampaikan sesuatu tanpa mereka mempertimbangkan. Filsuf itu atau filsafat berasal dari kata philos dan sophos, artinya cinta akan kebijaksanaan. Maka filsuf adalah orang-orang yang mencintai kebijaksanaan, dan untuk orang ini dia pasti gemar berpikir, gemar berefleksi. Itulah kenapa misteri kerajaan Allah itu disembunyikan kepada mereka, karena pasti mereka mendapatkannya ketika mereka merefleksikannya. Orang pandai termasuk orang-orang pintar, orang yang pengetahuannya luas, dan juga misteri kerajaan itu disembunyikan bagi orang pintar atau orang pandai. Beri dia kesempatan untuk mencari. Realistisnya, orang-orang bijak atau orang-orang pandai agak menyepelekan Tuhan. Karena kepintaran atau karena kehebatan membuat orang bijak dan orang pandai sedikit angkuh dan sombong dan cenderung menyepelekan Tuhan. Tapi orang kecil itu adalah orang yang memang dia pintar dan bijak, tapi punya hati untuk Tuhan. Maka orang kecil adalah orang yang mengosongkan diri, walaupun dia pintar dan hebat, tapi ia percaya bahwa karena Tuhanlah ia jadi hebat, bukan karena kehebatannya.
Maka ketika kita tidak mampu menemukan keselamatan, kemuliaan dan misteri kerajaan Allah, walau kita mungkin orang berpendidikan tinggi, bahkan guru, bahkan pemikir, tetapi kalau tidak ada hati untuk Tuhan, memang tidak pernah kita menemukan itu. Tapi sebaliknya, kita boleh tidak berpendidikan, tidak berpengetahuan, mungkin tidak pandai berefleksi, tapi kalau ada hati untuk Tuhan, kita mampu dan gampang menemukan hal itu. Maka Bapak Ibu, kenapa Bapak Ibu bisa melihat bahwa orang yang tampak pintar, berpendidikan, malah tidak mampu mencerminkan dan menunjukkan diri kalau ada Tuhan di dalam hidupnya. Dan kebanyakan juga murtad. Banyak juga kita yang belajar teologi, yang belajar kitab suci, atau menjadi guru agama, saking pengetahuannya banyak, lupa buka hatinya kepada Tuhan. Sehingga bisa jadi kita mengajar agama bisa, tapi kita beriman belum tentu bisa, karena tercermin dari hidup. Apakah datang misa, apakah berdoa. Orang yang punya hati yang kecil atau orang kecil di hadapan Allah itu adalah orang yang pandai datang kepada Tuhan untuk melakukan apapun walaupun ia bisa. Spirit inilah yang dimiliki oleh Santo Bonaventura, uskup dan pujangga gereja yang kita peringati pada hari ini. Dia sendiri tidak memiliki nama Bonaventura, dan ketika masih kecil dia sakit berat. Ibunya membawa dia kepada Fransiskus Assisi, dan waktu menjumpai Fransiskus Assisi sudah meramalkan banyak hal akan diri anak ini, dan ia menamakannya Bonaventura, yang berarti hal seperti ini sebenarnya tidak terjadi, tapi bisa terjadi. Sejak saat itulah Bonaventura dipersiapkan oleh Allah, dan ia sembuh dari penyakitnya. Kemudian ia masuk biara Fransiskan juga. Ia selalu mengosongkan diri dalam melakukan apapun, padahal ia juga hebat. Ia banyak menulis buku, ia banyak merefleksikan tentang Tuhan. Dan ketika orang menemukan buah-buah pemikirannya yang hebat, orang bertanya, kok bisa kamu seperti itu? Dia selalu menunjuk salib Kristus. Aku bisa karena salib Kristus, bukan karena aku. Dan kemudian salah satu hal yang sangat penting yang dia pesankan ketika dia berbicara tentang kesombongan adalah akar yang membuat orang tidak bisa berbuat apa-apa, tidak bisa menemukan kemuliaan Tuhan dalam hidup. Karena memang kesombongan sering membuat kita merasa tidak bergantung dan tidak membutuhkan Tuhan, karena merasa diri paling hebat dan paling super oleh karena punya pengetahuan, berpendidikan, atau juga menganggap diri paling tua, sesepuh. Bapak Ibu, kita perlu belajar menjadi orang kecil. Tanggalkan kepintaran, tanggalkan pengetahuan, tanggalkan posisi sosial yang tinggi kalau kita mau menemukan apa yang tersembunyi dari Allah, yaitu kemuliaannya. Ketika kita menjadi orang hebat, punya pengetahuan luas, punya pendidikan tinggi, jangan lupa membuka hati kepada Tuhan, karena Tuhan butuh hati kecil, bukan jabatan besar, bukan pengetahuan besar, bukan pendidikan tinggi. Kenapa kemudian Tuhan itu lebih suka jatuh cinta pada orang kecil? Justru karena ia tahu orang kecil itu tidak ada embel-embelnya. Dia itu lugu, polos, dan tidak ada pemikiran. Tapi kalau Anda pergi ke orang besar, katakanlah pejabat, pemimpin, pengusaha, belum tentu mereka buka dan terima dengan hati, karena mereka akan membaca kehadiran kita secara politik atau secara bisnis. Kalau secara politik menguntungkan, dia akan menyambutmu. Kalau secara bisnis menguntungkan, dia akan menyambutmu. Tapi kalau orang kecil, pengalaman saya bergaul dengan banyak orang kecil selalu membuka hati bagi siapapun. Maaf, ini hanya contoh. Kalau Anda ke Balok itu kumpulan orang kecil, pekerjaannya tidak sementereng orang lain,
tidak berpendidikan tinggi, hanya jual-jual kresek begitu saja, tapi hati mereka terbuka untuk siapa saja yang mau bergaul dan bergabung. Karena memang itulah hidup yang hebat. Bukan karena kita pintar, bukan karena kita berpendidikan tinggi, bukan karena kita jabatan tinggi, bukan karena penghasilan besar, tapi karena memiliki hati yang besar untuk menerima siapa saja. Yang paling utama, untuk membukanya bagi kehadiran Tuhan. Itulah yang membuat Bonaventura yang waktu kecil sakit dan hampir mati, kemudian dibesarkan oleh Tuhan. Justru karena di balik kepintarannya, ia punya hati yang besar, yang terbuka kepada Tuhan. Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena misteri kerajaan kau sembunyikan bagi orang bijak dan pandai, tapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semoga Tuhan memberkati.